Assalamualaikum. Kali ini masak lagi bareng Mbak Erna. Masak yang simple pasti mudah, langsung aja yuk cara buatnya. Kali ini aku mau masak buncis ya. Ini buncis yang sudah aku potong kecil-kecil. Kemudian di sini juga aku siapkan udang. Ini udang yang sudah dibersihkan. Kemudian perbumbuannya ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai, garam, penyedap rasa, kemudian sedikit gula pasir. Dan di sini juga aku tambahkan saus tiram. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Aku gunakan Tefal ya. Ini pen dari Tefal yang estetik banget, tutupnya juga cantik. Dan aku mau iris-iris perbumbuannya dengan pisau andalanku dari Pero. Untuk si cabai rawitnya aku gunakan nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu pedas ya teman-teman. Tapi jika ingin lebih pedas lagi bisa ditambahkan lagi. Setelah cabenya diiris, kemudian aku iris lagi perbawangannya, yaitu bawang putih, kemudian ada juga bawang merah. Nanti aku cincang kecil-kecil ya. Untuk perbumbuannya sudah diiris-iris seperti ini. Kemudian aku panaskan sedikit minyak sayur atau secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Setelah minyaknya sudah panas, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian si bawangnya ini kita tumis sampai harum. Jangan terlalu kecoklatan, nanti takutnya agak pahit ya. Kita cukup layu aja, cukup seperti ini menurut aku sudah oke ya. Selanjutnya bisa masukkan irisan cabai rawit. Jika perbumbuannya sudah matang, bisa masukkan si buncisnya yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian dicuci bersih ya. Masukkan semuanya. Kemudian masukkan perbumbuan yang lain seperti penyedap rasa, garam, kemudian gula pasir. Kemudian kita aduk supaya tercampur rata. Kemudian jangan lupa masukkan saus tiram. Di sini aku mau tambahkan 1 sendok makan dulu. Aduk lagi supaya tercampur. Jika buncisnya sudah matang seperti ini, bisa masukkan si udangnya ya. Masukkan aja karena ini udangnya sudah bersih. Jadi masaknya jangan terlalu lama juga, nanti takutnya agak alot. Kita aduk aja supaya tercampur semuanya. Untuk si udangnya sendiri akan mengeluarkan sedikit air ya, seperti ini. Jadi kita masak lagi. Oh ya teman-teman, di sini aku tambahkan sedikit saus tiram lagi ya. Karena tadi aku koreksi rasa, kayaknya kurang agak gurih sedikit, jadi aku tambahin lagi. Jadi kurang lebih aku tambahin saus tiramnya itu 2 sendok makan. Dan tumisannya sudah matang, mau aku sajikan. Dan ini dia masakan kita hari ini, yaitu tumis buncis dengan udang. Rasanya enak, cara buatnya juga simple ya. Ini wajib dicoba ya teman-teman karena simple banget, cara masaknya juga mudah, rasanya lebih enak lagi. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau masak resep yang enak, resep sayur lodeh. Ini enak banget, apalagi makannya dicampur sambal, kemudian dikasih ikan asin, ini lebih mantap lagi. Jadi langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama aku udah siapin ini sayurannya ya. Sayurannya bebas aja sebenarnya. Aku ada labu siam, wortel, ada kol, ada kacang panjang. Kemudian di sini aku tambahkan seafood. Aku punya udang yang sudah aku buang bagian kepalanya. Kemudian ada santan, daun salam, lengkuas, ada cabai hijau keriting. Kemudian ada bumbu yang dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar. Kemudian di sini aku tambahkan kemiri ya. Aku mau haluskan dulu. Ini aku ulek aja seperti ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channelnya Berna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Lanjut lagi, aku mau iris-iris ini tempe ya teman-teman. Kemudian aku iris lagi juga wortelnya seperti ini aja. Besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah dipotong semuanya, lanjut lagi ada labu siam. Ini karena labu siamnya muda, jadi nggak aku buang ya kulitnya, nggak apa-apa. Kemudian kita cuci bersih, lalu kita satukan dengan yang lainnya. Dan ini dia semua sayurannya sudah aku potong dan ini siap kita masak. Selanjutnya aku udah panaskan minyak goreng secukupnya aja. Jika minyaknya sudah mulai panas, bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini apinya tadi agak besar ya, jadi aku kecilin lagi. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar harum. Jika sudah harum, bisa tambahkan daun salam, lengkuas, kemudian aku tambahkan lagi cabai hijau. Masukkan irisan daun bawang. Kenapa irisan daun bawangnya aku masukkan lebih awal? Karena untuk sayurnya nanti lebih wangi ya. Ini kita masak sampai benar-benar daun bawangnya harum dan layu. Setelah daun bawangnya harum, kemudian bisa masukkan sayuran yang lebih keras ya, atau matangnya itu lama. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk lagi. Untuk sayurannya sendiri kita masak ya. Ini sampai benar-benar dia itu kemasak dengan minyak ya, agar nggak langu juga. Kemudian bisa masukkan air. Aku masukkan airnya itu air matang atau air panas, kurang lebih 600 ml. Kemudian aduk lagi, kita tunggu sampai mendidih. Jika airnya sudah mendidih, bisa masukkan santan. Aku pakai santan instan 1 saset. Bagi teman-teman di rumah, jika mau menggunakan santan yang fresh itu lebih enak lagi ya, tapi aku nggak ada. Aku pakai yang saset aja, yang instan. Tambahkan gula pasir, kemudian penyedap rasa atau MSG jika suka, kemudian tambahkan sedikit garam. Kita aduk lagi sampai benar-benar itu tercampur. Sebelum diangkat, aku masukkan seafoodnya yaitu udang. Menurut aku kalau dikasih seafood ini rasanya lebih enak lagi. Lanjut lagi masukkan sayurannya. Ini sayuran kenapa terakhir? Karena matangnya itu lebih cepat ya. Ini ada kol, kemudian kembang kolnya juga masuk semuanya. Kita tunggu sampai matang. Santannya sudah mendidih, kemudian sayurannya juga sudah matang semua. Ini apinya sudah aku kecilkan dan sudah dikoreksi rasa. Rasanya sudah pas dan ini mau aku sajikan. Dan ini dia resep kita kali ini, yaitu resep sayur lodeh. Ini sayur lodeh sederhana tapi aku kasih sedikit seafood ya. Rasanya enak dan buatnya mudah. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai semua.
Kali ini aku mau masak yaitu semur jengkol. Enak banget, rasanya legit, cara buatnya juga mudah, bahan-bahannya simple. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama aku udah siapin jengkol kurang lebih 1/4 ya. Ini sudah aku rendam kurang lebih 2 hari. Kemudian perbumbuannya nanti aku tulis ya. Ada cabai merah, ada tomat merah, kemudian ada kecap manis, bawang merah, bawang putih, ada lada. Aku gunakan lada bubuk, kemudian ada pala, ada santan, ada penyedap, dan ada garam. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Aku udah didihkan air ini untuk merebus si jengkolnya tadi ya. Ini sudah mendidih, mau aku masukkan si jengkolnya. Masak sampai benar-benar itu airnya menyusut, kemudian si jengkolnya itu matang ya. Di sini pada saat merebusnya aku tidak menambahkan apa-apa karena sebelumnya si jengkolnya sudah aku rendam, jadi nggak terlalu bau banget. Dan usahakan kita beli si jengkolnya ini yang sudah tua ya. Sambil menunggu si jengkolnya matang direbus, aku mau menghaluskan perbumbuannya. Aku mau haluskan dengan di blender aja. Jika bagi teman-teman mau dihaluskan dengan diulek silahkan, tapi menurut aku ini karena banyak, lebih efisien lagi mau aku blender aja. Dan ini sudah halus, kita bisa sisihkan lagi. Kembali ke jengkolnya. Jengkolnya sudah matang. Ini sudah aku matikan ya teman-teman, dan uap panasnya sudah sedikit menghilang. Mau aku tiriskan, untuk airnya sendiri kita buang ya. Dan ini dia si jengkolnya yang sudah direbus ya, dan si kulit-kulitnya itu sudah hilang. Kemudian mau aku memarkan menggunakan ulekan seperti ini. Bisa satu-satu seperti ini, terlihat ya, ini sudah empuk si jengkolnya, dan terlihat jengkolnya sendiri itu tua, jadi nanti hasilnya lebih enak lagi ya. Dan ini hasilnya lebih besar ya kalau sudah dimemarkan seperti ini. Aku mau lanjut dulu ini sampai habis ya si jengkolnya, kita pukul-pukul seperti ini aja. Setelah si jengkolnya sudah dimemarkan seperti ini, kita balik lagi untuk memanaskan sedikit minyak sayur ya, secukupnya aja. Kita panaskan dulu. Jika si minyaknya sudah panas, bisa masukkan perbumbuannya yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tumis sampai ini bumbunya benar-benar harum ya, sampai matang. Kemudian masukkan perbumbuan lainnya seperti lada, penyedap rasa, garam ya. Ada pala juga, dan di sini kita aduk lagi supaya bumbunya tercampur. Terlihat ya bumbunya ini sudah matang dan warnanya juga sudah berubah. Bisa masukkan si jengkolnya ini. Masukkan aja semuanya, ini lumayan banyak ya, ini 1/4 karena jengkolnya sendiri nggak dipotong, hanya dimemarkan, jadi terlihat banyak ya. Ini kita aduk lagi. Di sini mau aku tambahkan sedikit air, ini aku pakai air yang bekas tadi blender ya, sayang karena masih ada bumbunya. Kita masak sampai benar-benar airnya mendidih, kemudian masukkan kecap manis. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera. Di sini aku nggak mau terlalu manis banget, jadi masih ada rasa gurihnya. Ini kita tunggu ya sampai benar-benar mendidih dan airnya itu menyusut. Aku di sini nggak menambahkan gula ya karena sudah pakai kecap manis, jadi dapat manisnya dari kecapnya sendiri. Jika airnya sudah mendidih, bisa masukkan santan instan. Aku gunakan 1 saset. Kemudian kita masak sampai benar-benar si kecap dan si santannya itu menyatu ya. Dan ini dia semur jengkolnya, benar-benar sudah menyusut ya. Terlihat warnanya sudah cantik kecoklatan seperti ini. Ini sudah aku koreksi rasa sebelum aku angkat. Ini rasanya pas dan siap disajikan.
Dan ini dia masakan kita hari ini, yaitu semur jengkol. Rasanya legit dan enak banget. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan videonya hingga selesai, terima kasih banyak. Semur jengkolnya mau aku makan dengan nasi ya. Ini diuak-uak pakai nasi, udah enak banget rasanya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masak lagi, yaitu tumisan yang benar-benar simple. Jadi langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama, aku siapkan sawi hijau, kurang lebih 3 bonggol ya. Kemudian aku menambahkan sayuran lain seperti tauge, ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Perbumbuannya simple banget, ada bawang merah, bawang putih, kemudian aku mau sedikit pedas, aku tambah cabai rawit, ini ada gula, penyedap rasa, dan garam. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk sawi hijaunya sebelum dicuci, di sini aku potong-potong dulu dengan pisau andalanku dari Pero. Untuk bonggolnya sendiri kita buang dulu ya, kemudian kita iris-iris seperti ini. Sawi hijaunya kita masukkan di wadah. Ini mau aku cuci bersih terlebih dahulu ya setelah dipotong-potong. Kemudian aku mau panaskan minyak di pan secukupnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. 3-4 sendok makan aja. Kita tunggu sampai panas. Jika sudah panas, bisa masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya. Tumis sampai benar-benar itu bawangnya harum ya, jangan sampai kecoklatan juga. Gunakan api sedang aja. Jika si bawangnya sudah layu atau sudah wangi, bisa masukkan irisan cabai rawit. Ini aku tambahin cabai rawit supaya ada pedesnya sedikit ya. Tapi jika untuk anak-anak bisa di skip untuk pemakaian cabenya. Nah, jika cabenya sudah layu, bisa masukkan sayurannya, si sawi hijau yang sudah dicuci bersih. Untuk si sayuran sawinya sendiri, memang ini sayuran cenderung yang cepat banget matang ya. Jadi ini nggak usah lama-lama juga. Boleh ditambah air sedikit, tapi karena di sini aku nggak mau tambahkan air, nanti dia akan mengeluarkan air ya. Kemudian masukkan garam, penyedap rasa, dan sedikit gula pasir. Dan yang terakhir, masukkan sayuran si togenya ya. Kenapa terakhir? Karena si toge sendiri itu matangnya juga cepat. Jadi nggak usah lama-lama juga untuk pemasakannya, biar ada kres-kresnya gitu ya. Lebih enak lagi. Jadi jika kematangan itu kurang enak kalau menurut aku. Sebelum kita angkat, jangan lupa koreksi rasa. Dan ini rasanya sudah pas ya. Ini nggak aku tambah air karena menurut aku ini sudah pas ya. Jadi nggak usah ditambahin air lagi. Dan ini sudah mateng dan siap mau sajikan. Untuk apinya sendiri sudah aku matiin supaya nggak terlalu kematangan banget atau overcook. Dan ini mau siap aku sajikan. Siapkan piring. Kemudian kita sajikan di atasnya. Dan ini dia resep kali ini, tumisannya simple ya. Cara buatnya juga mudah. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di sini aku mau coba tanpa nasi. Ini enak banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.